Bapak Rektor Universitas Borobudur Profesor Insinyur Bambang Bernardos MSc, yang terhormat Profesor Dr. Faisal Santiago SHMM, yang terhormat Profesor Dr. Abdullah Sulaiman SHMH, yang terhormat Dr. Andri Zihan SHMH, dan yang terhormat kawan saya Bapak Dr. Suparno SHMH MM. Yang saya banggakan Saudara Promovendus Agung Nugroho yang telah menyelesaikan baik disertasinya, juga ujian tertutup, dan sekarang ujian terbuka. Saya memberikan apresiasi dan salut karena sebagaimana guru besar kita Prof. Faisal selalu mengingatkan, yang terbaik itu selesai. Jadi Pak Agung sudah selesai. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Promovendus berkaitan dengan ulasan termasuk kesimpulan dan saran. Kita tadi mendengar berulang-ulang bahwa hak cipta itu adalah hak yang merupakan benda tidak bergerak tapi juga tidak berwujud, ya. Nah, saya mendengar tadi kawan saya Pak Dr. Suparno menjelaskan Promovendus juga adalah lawyer, advokat. Nah, di dalam pengalamannya sebagai advokat, pernah tidak mendampingi, memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang memiliki hak cipta ketika akan mengajukan jaminan fidusia di perbankan mengalami hambatan sebagaimana yang telah diulas tadi, ya. Nah, bagaimana pengalaman ini kemudian Bapak perjuangkan kalau memang pernah ada, dan seperti apa hasilnya yang mungkin saja masuk di dalam apa yang Bapak ulas di disertasi. Kemudian yang kedua, tentang mekanisme eksekusi yang Promovendus juga ajukan di dalam saran. Nah, ini karena bank itu sikap kehati-hatiannya itu kan menjadi utama ketika debitur mengajukan jaminan fidusia berupa hak cipta, kemudian ternyata dia melakukan uang prestasi, cedera janji sesuai hukum perdata. Nah, eksekusinya tentu hak cipta yang dijadikan jaminan. Nah, tadi Promovendus juga menjelaskan belum ada lembaga yang dipercaya untuk melakukan appraisal tentang nilai sebuah hak cipta. Di pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta kan dijelaskan A sampai S itu, ya, jenis hak cipta. Nah, Promovendus punya tidak usulan mekanisme yang pas, yang tidak merugikan perbankan? Karena tadi ada usulan juga, ada harmonisasi antara Kementerian Hukum dan lembaga perbankan tentang regulasinya. Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga berkaitan dengan saran. Promovendus menyampaikan bahwa selain regulasi, juga masyarakat perlu disosialisasikan, diberi pendidikan melalui kampanye tentang hak cipta, ya. Nah,
punya kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat sebagai masukan kepada pemerintah, instansi yang nantinya akan terlibat di dalam kampanye pendidikan dan juga sosialisasi ini, kira-kira instansi yang mana yang perlu dilibatkan, dan tentu stakeholdernya bukan cuma pemerintah, masyarakat itu sendiri. Mungkin ada organisasi atau asosiasi yang membawahi, mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka hak cipta ini dikenal oleh masyarakat sehingga nilainya bisa sebagaimana di Singapura maupun di Eropa dan Amerika. 3 hal itu yang ingin kami tanyakan kepada Promovendus. Silakan. Baik, terima kasih yang terhormat dan yang sangat terpelajar Pak Irjen Pol Roni SMP. Terkait dengan pertanyaan pertama, terkait dengan bagaimana melakukan pendaftaran hak cipta sebagai fidusiar. Terus terang memang perbankan sampai saat ini belum mau menerima, Pak, karena aturannya tidak jelas. Kedua, beberapa waktu lalu juga saya baru mengetahui bahwa ada salah satu lawyer dia melakukan seperti menerima objek dari fidusiar tersebut untuk digadai kepada dia. Jadi yang dia terima itu adalah berupa lukisan yang bernilai puluhan miliar, karya Basuki Abdullah, karya Avandi, itu diterima oleh beliau, Prof. Dan ternyata hubungan interaksi keduanya adalah hubungan kontrak biasa. Jadi kontrak pinjam meminjam, Prof. Seperti itu. Namun dengan jaminan atau agunannya berupa aset atau objek lukisan tersebut, Prof. Jadi untuk pertanyaan pertama seperti itu, Prof. Jadi memang di Indonesia belum pernah seperti itu, Prof. Namun kalau di Singapura, Prof, di Singapura kita ada namanya World Bank di sana. Kita datang cipta kita atau karya cipta ataupun hal-hal yang berbau dengan kekayaan intelektual, mereka bisa menilai, Prof. Misalkan tadi lukisan, dia akan bisa menilai. Makanya kalau kita lihat di Singapura itu ada lembaga lelang Christie. Christie itu langsung menilai, Prof. Ini karya cipta berupa buku tadi yang pasal 40. Itu buku nilainya sekian. Dia sudah punya appraisal ya, Prof. Terus kemudian kedua, lukisan, Prof. Lukisan Indonesia yang lama rata-rata dilakukan pelelangan di sana, Prof. Dari situ baru perbankan mengucurkan dana, Prof. Dan jaminannya adalah sertifikasi atas barang-barang hak cipta tersebut, Prof. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, prinsip kehati-hatian perbankan terkait dengan pasal 40 memang sangat dilakukan oleh mereka, Prof. Yang saya ketahui dulu BI memberikan kredit, namun kredit tersebut berupa franchise, Prof. Jadi franchise atas suatu produk merek dan merek dagang, Prof. Mereka bisa melakukan pemberian kredit. Namun sekali lagi tetap harus ada hal lain yang menjadikan jaminan, Prof, berupa jaminan aset bangunan ataupun rumah, Prof. Jadi prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pasal 40 ini terhadap hak kita masih belum bisa terlaksana, Prof. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan hak cipta yang dapat dieksploitasi atau dapat dilakukan monetisasi, istilah sekarang, Prof. Monetisasi terhadap hak cipta tersebut yaitu dengan pada saat perkumpulan
yang saya lakukan seperti pengajaran di PKPA. Saya juga menyatakan kepada mereka pada saat saya mengajar bahwa hak cipta memiliki nilai yang lebih eksklusif dibandingkan karya cipta yang dibandingkan hak cipta yang hak kekayaan intelektual yang lain, Prof. Dikarenakan yang saya lihat pelelangan Christie untuk karya Van Gogh sendiri udah nilai 500-600 miliar, Prof, untuk satu lukisan, Prof. Bisa dibayangkan mungkin suatu ketika karya buku Profesor Santiago mungkin dinilai 50 miliar atau 60 miliar atas karya tersebut, atau mungkin Prof Bambang ataupun mungkin Universitas Borobudur dalam mengeksploitasi disertasi maupun karya cipta yang ada di dalam lingkungan kampus bisa bernilai seperti itu. Mungkin demikian Prof saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof Ferdus. Cukup sekian. Baik, kita beri applause yang meriah. Sangat luar biasa.